hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Jebret Tim, balik lagi nih sama PB Ina di hari Senin. Dan kali ini kita sumringah lagi. Kenapa? Karena akhirnya kita naik podium juara tertinggi lagi. Enak ya Cia kalau siarannya gini terus, enak ya? Sering-sering ya, naik Sering-sering ya. podium gitu. Kalau bisa tiap kali siaran naik podium ya Cia. Nah, Jadi itu. enak yang diomongin. Maunya gitu, ada Iya, aja yang juara. ada aja gitu ya Cia. Karena Indonesia juga jadi negara kedua nih yang lengkapin gelar kejuaraan Asia. Setelah akhir pekan kemarin kan Indonesia naik tuh ke podium tertinggi di Qingdao setelah juara di Badminton Asia Mixed Team Championship. Nah, Ci ini sebagai yang terlibat langsung di dalam, gimana nih Ci perasaannya dulu Ci? Iya, tentunya seneng banget, apalagi ini gelar pertama berarti ya, BATMC kita itu belum pernah juara. Iya, betul. Nah, berarti ini yang pertama, jadi udah lengkap, syukur. Tapi bukan itunya sih Dep, tapi lebih kepada bagaimana nih yang dikirim nih skuadnya nggak full tim. Ya, Tapi bisa juara. Benar. Apapun itu, siapapun musuhnya, gimana pun ini permainan bergu ya. Ya. Maksudnya gampang-gampang susah loh. Benar, Maksudnya benar. secara level walaupun dibilang ya negara lain kan ada juga yang nggak ngirim full tim ya. Oke, cuman kita tetap bisa menunjukkan kualitas yang sangat baik aja di pertandingan kemarin. nah itu tuh yang paling penting. Jadi bukan karena pada ngomong wah karena nggak full tim nih negara ini dia nggak nurunin terkuat, kita pun juga nggak menurunkan skuad Iya, terkuat kita. Jadi benar. sebenarnya ini kekuatan yang cukup merata ya Cia, karena sama-sama kita nurunin pemain pelapis sebenarnya. Jadi Ya, ada betul. 15 pemain, 8 putra, 7 putri kemarin yang berangkat. Dan ini bakal seru banget, kita kupas tuntas satu persatu. Kali ini kita akan bahas per sektor dulu nih. Berarti kita akan bahas dari sektor ganda putra dulu Ci. Oke. Ada 2 pasang nih yang kita bawa kali ini, Daniel Fikri dan juga Yere Rahmat. Nah, sebenarnya yang pada pengen orang-orang tahu juga tuh Ci, apa sih alasan kenapa sih bisa 2 pasang ini nih yang dipilih dari ada beberapa kandidat lah gitu. Kalau menurut pandangan Ci ini kenapa sih mereka yang dipilih nih 2 pasang ini? Iya pasti melihat kesiapan ya dari semua pasangan yang ada. Terus menurutku ganda putra tuh harus ada satu pasang yang kuat untuk selalu bisa ngambil poin. Selalu dipasang juga berarti ya Ci? Selalu dipasang juga. Dan itu memang walaupun mereka kalah ya sama Malaysia gitu, tapi permainan mereka juga oke lah, performa mereka tuh on fire gitu. Nah cuman memang perjalanan dalam partai bergu ini kan juga menjadi satu poin yang sangat dipertimbangkan siapa yang akan berangkat Dep. Kalau kedepannya sih harusnya masa depan Indonesia ini yang sekarang harus berangkat, karena mereka tuh harus nimba pengalaman, harus bersiap juga kalau nantinya andaikan juga main di Sudirman Cup kan gitu kan. Nah kira-kira sih petanya kayak gitu sih Dep. Kira-kira petanya seperti itu. Jadi ini sebenarnya ajang pemanasan juga. Terus juga ini kan sebenarnya melatih mental. Karena yang tadi Ciuni bilang, ini pertandingan bergu loh. Bergu ini beda sama kita main perorangan. Nah kan Ciuni juga pasti udah sering banget main individu iya, main bergu iya. Bisa dikasih tau nggak Ci, apa sih kesulitan nih kalau kita main bergu? Iya, kesulitannya besar. Dan Besar loh. maksudnya nggak semua pemain bisa main bergu ya. Bener, Mm-mm. setuju. Ada malah yang kebanyakan sih main individunya lebih bagus daripada main bergunya. Jarang yang main bergunya lebih bagus daripada individunya. Tapi ada aja sih Iya. yang kayak gitu ya. Dia yang punya apa sih spiritnya tuh untuk kalau bergu luar biasa. Dan ya itu memang menanggung kemenangan dan kekalahan tuh yang kadang tuh jadi pressure yang berat bagi seorang pemain ketika dia diturunkan di sebuah event bergu. Yang fatalnya biasanya tuh ya bukan yang fatalnya sih, tanggung jawabnya gitu ya Dep ya. Adalah pemain-pemain yang memang harus mengambil poin. Ada yang dalam hitung-hitungan 50-50, ada yang dalam hitung-hitungan oh kalah lu gitu kan. Nah itu yang biasanya yang 50-50 atau yang harus ngambil poin, terutama ya punya tanggung jawab yang nggak gampang kan. Gitu Iya. bener gak sih Dep? Bener banget. Jadi main tim ini kan kita ada 5 sektor. Jadi 5 poin yang kita rebut. Mau turun di partai pertama, partai kedua, ketiga, keempat, semua itu kan punya tanggung jawab masing-masing aja ya. Bener. Partai pertama kita pasti punya beban, wah harus nyumbang poin, membuka jalan. Hmm. Antara buka jalan dulu apa
Nutup jalan dulu nih. Itu kan beban juga ya Ci ya. Iya benar-benar. Di yang kedua pun juga sama. Kalau kita turun di kedua, apalagi kalau yang pertama udah kalah, itu kan tambah beban. Enak nih kalau yang pertama udah menang, enak. Nah yang paling krusial memang di pertama plus 3, 4, 5 nih. Ya. Karena ini penentu nih, masih lanjut atau jadi penentu kemenangan. Nah ini memang sulit. Jadi bener setuju banget, nggak semua pemain itu bisa main di beregu. Ya. Dan nggak semua pemain itu punya mental untuk jadi pemain penentu juga. Bener banget, dan itu bukan masalah apa ya, latihan atau memang harus dilatih main beregu. Kayaknya memang ada gen bawaan juga. Gen bawaan ya nggak sih Dep? benar-benar. Maksudnya ya memang dia kalau udah main beregu dari junior udah kelihatan juga tuh. Iya, Ya kan, dari on fire, junior. dia nggak peduli dia mau jadi penentu mau nggak, mainnya bisa konsisten, bisa stabil. Paling nggak tuh kalau timnya kalah pun nggak bikin kita Indonesia atau tim lainnya kesel gitu, karena bisa ngeluarin semua kemampuannya kan gitu ya Dep. Iya setuju, karena satu penampilan yang bagus tuh bisa membawa tim juga bermain spiritnya sama. Nah ini yang penting banget, kenapa semuanya harus punya energi yang sama, positif juga gitu kan. Benar. Balik lagi kalau ke Daniel sama Fikri, ini merupakan salah satu pasangan juga yang hampir terus-terusan dipasang. Tapi memang tadi kan Ci Yuni sempat nyinggung, sempat kalah nih lawan Malaysia, lawan Man Wei Chong sama Tae Kai-woon ya. Dan memang mereka juga lagi cukup naik down juga. Mereka kalah dalam 3 game. Tapi kalau lihat dari penampilan gimana sih Ci? Apakah sebenarnya udah oke nih gitu? Udah oke, apalagi waktu lawan Malaysia tuh sebenarnya mereka tuh di poin akhir tuh buru-buru banget gitu aja ya. Maksudnya kurang tenang aja. Tapi kan Malaysia yang satu ini tuh beda sama Malaysia yang lain. Iya, Ci Yuni sempat nyinggung tuh, tipe permainannya beda. Tipe permainannya Indonesia, Ya, ya kan ya, Indonesia nih ya. yang nolop, yang terus neken. Nah ini kedepannya juga bukan pasangan yang gampang sih untuk dikalahkan. Tapi ngelihat Daniel sama Fikri bisa sampai poinnya mepet lah ya. Menang kalahnya tuh bener-bener ya ada faktor settingnya begitu kan. Juga sudah susah dibilang. Maksudnya mereka tuh nggak tampil baik. Cuma memang, nah itu susahnya pemain-pemain dunia begini kan, poin-poin akhir lah yang pasti mereka nih akan bertaruh, akan berpikir banyak, karena yang dihadapin tuh sama-sama profesional, sama-sama punya kelebihan yang sangat baik gitu ya Dep. Jadi kadang kan banyak loh orang yang nanya gini, Dep, kenapa sih 20 tuh susah banget gitu, 19 kok susah banget? Karena lawannya benar-benar berimbang. Dan maksudnya kita goyang dikit aja itu bisa bikin lawan tuh poinnya juga cepet. Betul. Jadi makin kesini makin sadar bahwa belum loh, game tuh belum tentu milik yang sudah 19 atau 20 duluan. Dan ini udah sering banget terjadi, Dep. Ya terutama mungkin dalam rally point ya Ci ya. Kalau dulu kita masih ada pindah bola, masih ada orang kedua, kansnya tuh kayaknya masih besar gitu. Kita melakukan kesalahan masih ada kesempatan lagi, masih ada bola kedua lagi. Tapi kalau ini kayaknya tuh cepet banget, satu kesalahan udah langsung ngebuang angka, terus kita bisa langsung ngebalikin kepercayaan diri lawan juga. Iya, benar. Nah ini yang memang bahaya banget, dimana ya itu tadi poin 20 sering banget justru malah kebalik. Malah kalah gitu kan ya. Dan ini maksudnya kalau sekarang udah kayaknya pemikiran para top elite pemain ke sana tuh, gimana caranya ngatasin poin-poin susah. Kalau dulu kan lagi mikirinnya tuh, cepet ya poin 21 nih bakalan cepet nih. Belum mikir tuh kalau ternyata di 19-20 tuh sering banyak halangan. Iya kan, fasenya udah rada menggeser kalau sekarang. Sekarang lebih di poin-poin itu gimana nih, gue bisa tenang, gue bisa menang dengan baik. Kadang-kadang tuh udah tenang, udah semua, tapi kan tetap aja ya. Maksudnya permainan tuh bergerak di poin-poin itu tuh yang memang sangat krusial gitu loh Dep. Di satu sisi yang poin 20 mungkin pengen cepet-cepet bisa ngakhirin, jadinya kadang nggak bisa ngontrol pukulan juga, terlalu terburu-buru. Yang satu kan juga udah nothing tulus ya Ci ya. Benar. Satu angka lagi kalau gua mati game nih, jadi bola kemana aja kejar. Nah itu tuh yang kadang bisa ngebalikin keadaan juga. Nah ya hilang 1-2 poin aja tuh berbahaya. Dep. Bikin kita juga makin nggak pede. Yang tadinya kayaknya dapat poin tuh gampang, tapi ini jadi kebalik kayak gitu. Tiba-tiba dari gampang terus kok susah banget gitu ya. Nah itu tapi setelah ngelewatin fase itu tadi habis ngelawan Malaysia, tapi menurut saya juga nonton mereka main di semifinal sama di final justru kayaknya mereka lebih tenang, lebih pede juga. Terus
mainnya tuh jauh lebih bersih gitu loh Ci dibandingin di fase awal. Benar banget, dan mereka tuh kalau lihat apa sih grafik lah ya, grafiknya naik terus gitu ya, terutama mungkin ketika menghadapi Malaysia itu mereka ketemu pada kualitas main yang tinggi, yang susah gitu loh Dep. Jadi aku ngelihatnya kesananya tuh mereka sudah lebih ready lah untuk ketemu lawan-lawan yang menurut kita juga harusnya ya bisa lah dihadapi oleh pasangan kita gitu kan. Berarti kalau ngelihat dari awal sampai di final Ci, walaupun di final ketemu China, mereka kan juga China ini kan pasangan muda juga. Yes. Tapi berarti menurut Yuni yang paling setara levelnya itu adalah waktu saat mereka ketemu dengan pasangan Malaysia ya. Benar. Ini yang paling setara. Paling setara, dan ini menurutku akan menjadi lawan yang berkelanjutan karena level permainannya iya deket banget gitu. Mereka tuh kayak siapa yang lebih siap aja sih Dep gitu. Cuman yang perlu hati-hati nggak mulai dari defense nih pasangan Malaysia yang ini, ya kan? Berarti maksudnya mulai masuk tuh udah harus in lah ya, karena mereka juga akan cepet. Mereka nyerangnya juga cepet ya, gitu. Ngambilnya dari depan sama aja. Jadi mereka harus benar-benar waspada sama pasangan ini. Nah ini dia yang tadi dibilang tipe permainan kan agak mirip sama permainan pasangan Indonesia. Benar. Tipe gaya permainan. Tambah lagi berarti nanti dikasih tips-tips sama Koheri semakin Indonesia dong Ci ya. Malaysia rasa Indonesia dong ya. Iya, dan kayaknya kalau dari berapa pasang pemain kayak Wunti yang ini memang yang paling mungkin disukai ya sama Koheri gitu, karena tipe mainnya sama. Tapi apapun itu ya harus ada apa strategi balik ya dari kita mau kayak gimana. Tapi level permainan sejauh ini Dep udah imbang. Ya kan. Udah imbang lah ya. Maksudnya kita ada di level yang oke nih. Kita udah ada settle di atas juga. Soalnya kalau kata coach Bule nih, kalau kata si Andre, pokoknya gimana pun caranya pemain Indonesia itu ganda putra terutama gak boleh sampai kalah sama pasangan Malaysia katanya. Nah itu wajib ya. Wajib menang katanya. Jadi kalau sampai kalah, Le, gue cari lu, Le. Nah bener. Ya Ci ya. Sudah harus bertanggung jawab ya. Sudah harus bertanggung jawab, Le. Kalau sampai Le gimana kita gibahin dia Ci gantian. Iya benar. Enak bener. juga nih. Setuju itu. Nah tapi ngomongin pasangan satunya, Rahmat sama Yere. Mereka kan sebenarnya cuma diturunin 1 kali. Kenapa sih Ci? Maksudnya di fase-fase terakhir kok mereka nggak dikasih kesempatan lagi? Apakah terlalu beresiko atau gimana? Iya, semestinya harusnya perhitungannya seperti itu Dep. Karena tadi ganda putra, kalau lihat skuad yang ada nih, ganda putra termasuk yang mengirimkan skuad yang kuat begitu ya untuk bisa menang, untuk bisa mengambil poin. Jadi riskan kalau menurunkan Rahmat Yere di akhir-akhir match, apalagi ya ampun kalau udah nggak main, Toto main semi, Toto main final, kecuali Kapten Rinov ya. Ya luar biasa. Bukan Kapten Amerika ya Ci ya? Bukan Kapten Rinov Amerika, ya? tapi bisa ngatasin. Nah ini memang ya masalahnya dia strategi dan memang harus ngambil poin juga sih menurutku gitu. Jadi lebih baik memasang yang aman ya, Lebih yang baik yang udah kayaknya udah pasti gitu. udah mantep lah mainnya pada pertandingan ini gitu. Berarti secara keseluruhan semua yang diturunkan oleh tim dari pastikan itu juga dari ngobrol kesiapan masing-masing atlet juga dan pelatih ya. Betul. Berarti ini merupakan udah yang terbaik lah ya Ci ya. Apa yang diturunkan berarti yang tersiap juga. Hitung-hitungan strategi ya, hitung-hitungan pengambilan poin, dan memang kalau dilihat China lawan Jepang tuh antara kalau lihat skuad pemainnya sih lebih senioran banyakan Jepang gitu. Ya perkiraannya sih Jepang tadinya gitu ya, tapi China ternyata bisa menang gitu kan, tipis 3-2 gitu kan. Jadi walaupun mereka bawa bocil-bocil ya Ci ya. Bocil-bocil kecuali Chen Qingchen ya. Iya, satu itu doang tuh. Satu itu doang, tapi ya main di rumah sendiri, mereka juga nothing tulus sih ya bagi mereka gitu sih. Ya pokoknya kita harus mengapresiasi ini hasil yang sangat luar biasa banget untuk Indonesia. Pokoknya kita harapkan prestasi ini akan terus berlanjut lagi karena semua sektor ini juga mempunyai peran yang sama pentingnya untuk kebersamaan tim dan untuk poin tim. Jadi kita akan bahas lagi sektor lain ya setelah ini, jangan kemana-mana. Mas Yere tuh berat dah. Apa Ci? Kedepannya berat. Kedepannya berat. Siapanya Ci? Ahmad Yere nih di luar lapangan bawa Kayak mereka tidak. gimana ya? Kalau menurut aku kayak enggak. Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.